Selamat pagi untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali lagi untuk belajar. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, ibu guru yang pimpin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat memulai aktivitas kami dengan syukur kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai aktivitas kami akan melaksanakan pembelajaran daring. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka mampu dan dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh Ibu Guru hari ini. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kedua orang tua kami. Engkau berkati mereka selalu, Engkau berikan kesehatan, begitupun dengan kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku bupenamu halaman 56. Buka buku bupenanya halaman 56. Di sana ada memberikan alasan mengungkapkan kalimat pujian. Memberikan alasan mengungkapkan kalimat pujian. Coba perhatikan bukunya di halaman 56, buku bupenanya. Kita baca bersama. Setiap orang pasti pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Jadi setiap orang pasti pernah memberikan pujian. Kalau tidak memberikan pujian, mendapatkan pujian. Kalau memberikan pujian berarti kita memberikan berarti ke orang lain ya, kita memberikan pujian. Tetapi kalau mendapatkan berarti kita yang dipuji sama orang lain. Kita yang diberikan pujian kepada orang lain. Dari orang lain, kita mendapatkan pujian dari orang lain. Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Jadi kalimat pujian yang baik itu akan membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Kamu juga kalau ibu puji, kalau ibu berikan kalimat pujian, kamu akan merasa senang kalau pujian yang ibu berikan itu baik. Bahasanya lembut, sopan, pasti kamu merasa bahagia, merasa senang. Tetapi kalau ibu memberikan pujian dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, pasti kamu merasa sedih. Mending tidak usah dipuji daripada seperti itu. Pasti berpikiran seperti itu. Jadi kalimat pujian itu harus kita sampaikan kepada orang lain itu dengan baik, dengan santun, dengan lembut, agar yang menerima pujian itu pun merasa bahagia, merasa senang. Perhatikan percakapan berikut. Ada percakapan di sana. Perhatikan gambarnya. Ada di sana Dedi dan ayahnya. Si ayah mengatakan kepada Dedi, "Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu mencabuti rumput liar." Lalu kata Dedi kepada ayahnya, "Terima kasih ayah, aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu." Jadi sudah dipuji sama ayahnya, tetapi menanggapinya juga. Bahkan si Dedi ini lebih baik. Sudah dipuji dia tidak puas. Misalkan kalau anak ibu guru dipuji, anak mama memang pintar. Lalu kamu jawab, "Iya mah, terima kasih." Itu kan hanya menanggapinya dengan ucapan terima kasih. Tetapi si Dedi ini bahkan sudah dipuji, dia mengatakan bahwa dia akan berjanji untuk lebih rajin lagi, lebih baik lagi. Misalkan kalau anak ibu guru dipuji begini sama orang tua, sama mama atau papa, "Memang anak mama ini pintar sekali, rajin sekali, terus mengerjakan PR sendirian dan mandiri sekali." Kamu harus bilang sama mama, kamu harus yakinkan, sama seperti Dedi. "Terima kasih ma, terima kasih pak, aku berjanji aku akan mempertahankan kebaikan ini, kerajinan ini. Aku akan terus giat belajar supaya di sekolah aku bisa menjadi anak mama yang terbaik." Misalkan seperti itu. Jadi jangan saat dipuji kamu merasa puas. Anak mama ini memang pintar sekali, nilainya semua sudah tuntas. "Oh iya dong ma, siapa dulu? Anak mama." Jadi
biasanya kalau anak-anak ibu guru yang cepat puas, apalagi kalau dia menyombongkan diri, iyalah pintar lah, memang pintar aku. Siapa emang yang bilang aku nggak pintar? Pintar aku, tanpa diajarin pun aku udah pintar. Ada yang seperti itu? Ibu rasa tidak ada ya. Untuk orang-orang yang seperti itu, anak-anak yang seperti itu bukan menanggapi dengan baik, tetapi dengan sombong. Dia merasa dirinya bisa karena kemampuannya sendiri, bukan karena bantuan dari orang tua, bukan bantuan dari ibu guru. Jadi dia pintar karena dirinya sendiri. Jadi tidak boleh seperti itu ya sayang. Walaupun itu karena diri kita sendiri, kita harus tetap menghargai apa yang sudah diajari sama mama dan papa, apa pula yang diajari oleh ibu guru kepadamu. Jadi jangan saat dipuji itu kamu langsung merasa membanggakan diri, hebat, merasa tinggi hati. Tidak bisa. Kita harus tetap rendah hati walaupun sering dipuji oleh orang lain. Oke? Pada percakapan di atas, ayah memberi pujian kepada Dedi. Dedi mendapat pujian karena telah membantu ayah dan ibu merawat taman di rumah. Dedi merasa sangat senang. Dedi berterima kasih atas pujian yang diberikan ayah. Dedi juga berjanji untuk lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat tanaman. Itulah dia tadi dalam memberikan alasan, mengungkapkan kalimat pujian. Jadi untuk muatan bahasa Indonesia, ibu guru hanya akan memberikan penjelasan yang tadi. Kita sekarang masuk kepada muatan matematika. Kita masuk kepada muatan matematika. Silakan kamu balik bukumu di halaman 58, menjumlahkan dua bilangan. Kemarin juga kita udah coba ini ya, menjumlahkan dua bilangan. Ayo ingat kembali cara menjumlahkan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu dan 32 semangka pada hari Minggu. Jumlah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan satu keranjang berisi 10 buah. Jadi sudah ada di gambar ini. Ini dia, sudah ada di gambar ini. Hari Sabtu terjual 24 semangka. Jadi ini 1 puluhan ya. 1 puluhan, 20, 24. Lalu hari Minggu terjual 32 semangka. 1, 2, 3 puluhan, 32. Lalu jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya berarti kita harus menjumlahkan berapa puluhan tersebut. Kita gabungkan puluhannya dulu, baru kita gabungkan satuannya. Ini dia. Ini puluhannya sudah digabungkan 2, lalu 3. Satuannya 4 dan 2. Ini dia, sudah digabungkan di sini sayang. Jadi langsung kita hitung. 1 puluhan ini kan 10, 20, 30, 40, 50. Berapa satuannya? 6. Berarti 56. Jadi jumlah seluruh semangka yang terjual itu 56. Oke? Itu menggunakan gambar. Menggunakan benda. Sekarang mari kita menjumlahkan dulu dengan cara bersusun pendek. Anak ibu guru bisa lihat bukunya di halaman 64. Menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Jadi biar ibu kasih contohnya langsung. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya dapat ditentukan sebagai berikut. 23 ditambah 25. Jadi tetap ya sayang, dalam bersusun pendek ini, bersusun ke bawah ini, kamu harus tetap meletakkan tempat satuan dan puluhan itu harus sesuai. Ibu bilang kemarin bahwa yang paling belakang itu adalah satuan, yang di depan itu adalah puluhan. Jadi harus sesuai dia nilai tempatnya, puluhan ke puluhan, satuan ke satuan. Harus seperti itu, baru nanti jumlah yang kau jumlahkan itu pas, dia tepat. Tetapi kalau nanti tidak sejajar nilai satuan dan puluhannya, itu yang nanti membuat penjumlahan itu salah, tidak benar hasilnya. Jadi harus tempatnya itu harus sesuai, nilai tempatnya itu satuan kesatuan, puluhan dengan puluhan. Oke? Perhatikan contohnya, ibu guru akan kasih contoh. Oke, kita kasih contoh. Yang pertama tadi 23 dan 25. Misalkan contoh yang pertama ibu kasih di sini ya. 23
Kelihatan ya? 23 ditambah 25. Ini dia sayang. Ini bersusun pendek ya, bersusun ke bawah. Jadi harus sama dia. 23 berarti 20-an 3 satuan, 25 20-an 5 satuan. Ini dia ya. Lalu kita kerjakan. Bersusun pendek, bersusun ke bawah, berarti ke bawah kita jumlahkan. Satuan kita jumlahkan dengan satuan, puluhan kita jumlahkan dengan puluhan. 3 ditambah 5. Ayo, 3 ditambah 5 berapa? 3 di mulut. Kalau anak ibu guru masih susah menjumlahkan, 3 di mulut, 5 di jari. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 2, 2 di mulut, 2 di jari. 2, 3, 4. Bisa ya? 4. Jadi anak ibu guru harus meletakkan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan kepada satuan. Hasil dari satuan tetap di satuan, hasil dari puluhan tetap di puluhan. Maka 23 ditambah 25 sama dengan 45. Itu dia jumlahnya. Ibu kasih contoh lagi. Contoh yang kedua. Ibu kasih contohnya 28 ditambah 50. Ini dia. Ya, harus sama ya, sama seperti yang tadi ya. 28, 20-an 8 satuan, 50 50-an 0 satuannya. 8 ditambah 0. Apa saja yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan dengan 0 mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sekalipun 0 sayang. 0 ini kan tidak berisi, kosong. Maka dia tetap jumlahnya karena tidak ada kan. Misalkan anak ibu guru bilang 8 ditambah 0. 8 di mulut, 0 di jari. Terus berapa yang dihitung? Tetap 8. Maka apa saja yang kamu jumlahkan dengan 0 hasilnya tetap sama. 8 ditambah 0 tetap 8 dia. Tetap jumlahnya 8. Tetap dengan yang tidak karena kosong, karena 0 yang mau kita tambahkan, berarti jumlahnya tetap jumlah yang tadi itu 8 ini. Jadi jumlah itu bilangan yang pertama, tetap dia. Jadi tidak bertambah karena yang mau kita tambahkan itu adalah 0. 8 ditambah 0, 8. 2 ditambah 5, 2 di mulut, 5 di jari. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 ditambah 50 sama dengan 78. Inilah penjumlahan bersusun pendek atau bersusun ke bawah. Jadi ini tadi sudah ibu berikan contoh untuk anak ibu guru supaya lebih paham. Ibu guru juga supaya bisa tahu apakah anak ibu guru memang sudah bisa menjumlahkan bersusun pendek ini, menjumlahkan dua bilangan bersusun pendek ini. Jadi kamu silahkan dulu kerjakan soal yang ada pada halaman 126 buku tema. Halaman 126 buku tema. Bisa ya sayang ya? Halaman 126 buku tema. 128 buku tema. Ada dia nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia di halaman 128. Lalu di halaman 129 dia kita jumlahkan dulu, baru nanti kita pasangkan, kita tarik garis yang sesuai dengan jumlah penjumlahan yang sudah kita jumlahkan. Jadi ada 10 soal untuk soal penjumlahan dua bilangan. Jadi silahkan anak ibu guru kerjakan. Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.